Selamat pagi Bu Dani dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil desain metode dari Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright merupakan seorang arsitek Amerika, desainer, penulis, dan pengajar. Ia lahir pada 8 Juni 1867 dan wafat pada 9 April 1959. Frank Lloyd telah merancang 1114 karya arsitektur dari berbagai jenis bangunan selama 70 tahun, dan 532 diantaranya sudah terrealisasikan. Frank Lloyd mempunyai kepercayaan akan desain yang selaras dengan kemanusiaan dan lingkungan, atau biasa dia sebut sebagai arsitektur organik. Karya-karyanya telah mempengaruhi gerakan arsitektur di seluruh dunia. Dan dari semua pencapaiannya, Frank Lloyd akhirnya dinobatkan sebagai arsitek Amerika terhebat sepanjang masa oleh American Institute of Architecture. Frank Lloyd Wright lahir di Richland Center West pada tanggal 8 Juni 1867. Ia merupakan putra dari William Carey Wright, seorang musisi, ahli pidato serta pengkhotbah, dengan Anna Lloyd Jones, seorang anggota klan Lloyd Jones yang terkenal. Awal mula perjalanan Frank Lloyd diawali dari harapan ibunya pada anak pertamanya ini untuk membangun gedung yang indah. Frank Lloyd bersekolah di Madison High School, tetapi masih belum ada bukti akan kelulusannya. Ia pernah melanjutkan pendidikannya di University of Wisconsin-Madison pada tahun 1886 sebagai siswa khusus dan bekerja di bawah Alan D. Conover, seorang profesor teknik sipil. Pada tahun 1995, Frank Lloyd dianugerahi gelar doktor kehormatan seni rupa dari universitasnya. Pada tahun 1932, salah satu karya tulis Frank Lloyd yang berjudul An Autobiography and the Disappearing City dipublikasikan. Pada tahun yang sama, Frank Lloyd beserta istrinya mendirikan Taliesin Fellowship, yaitu program magang untuk menyediakan lingkungan belajar yang luas, tidak hanya dalam bidang arsitektur dan konstruksi, tetapi juga pertanian, berkebun, memasak, studi alam, musik, seni, dan tari. Style and Design. Yang pertama, Prairie Style. Prairie Style ini terdapat pada karya Wright pada tahun 1899 sampai 1910, di mana memiliki struktur panjang, rendah, rencana terbuka, yang menghindari kotak berisi lurus dan tinggi untuk menekankan garis horizontal padang rumput dan kerumah tanggaan. Yang kedua, Usonian. Usonian merupakan pendekatan sederhana untuk konstruksi perumahan yang mencerminkan realitas ekonomi dan tren sosial yang berubah. Selanjutnya, Filosofi. Yang pertama, Design for Democracy, yang menyediakan lingkungan yang fungsional serta fasih dan manusiawi kepada kliennya. Yang kedua, Integrity and Connection, yang menciptakan estetika total yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, Nature's Principle and Structures. Terdapat pada bangunan yang benar-benar organik, berkembang dari dalam keluar, dan dengan demikian selaras dengan waktu, tempat, dan penghuninya. Yang keempat, Material and Machine, yaitu teknologi dan taktik baru yang terus-menerus mendorong batas-batas bidangnya. Yang kelima, Architecture as the Great Mother Art. Wright percaya bahwa setiap pria, wanita, dan anak-anak memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang indah, dalam keadaan yang indah, dan dia berusaha untuk menciptakan arsitektur yang terjangkau yang melayani aspirasi itu. Falling Water. Pada karyanya ini, Wright memasang serangkaian bagi beton bertulang ke batu alam. Teras cantilever dari batu pasir lokal berpadu secara harmonis dengan formasi batuan, tampak seperti mengapung di atas sungai di bawahnya. Pintu masuk lantai pertama, ruang tamu, dan ruang makan bergabung untuk menciptakan satu ruang berkelanjutan. Sementara pintu pakar di ruang tamu membuka ke tangga gantung yang turun ke sungai di bawah. Tepatnya pada tahun 1938, Wright merancang kamar tamu tambahan yang terletak di sisi bukit tepat di atas rumah utama dan dihubungkan oleh jalan setapak yang tertutup. Selama 26 tahun, Falling Water tetap menjadi rumah akhir pekan tercinta keluarga Kaufman. Menurut Form Generation oleh Broadbent, Falling Water tergolong dalam pragmatic design, di mana pendekatan trial dan error-nya terlihat dari proses pembangunan yang terus dimodifikasi, baik dari segi desain bangunannya hingga anggarannya. Tidak hanya itu, setelah Falling Water didirikan, anggaran pembangunan rumah tersebut kembali meningkat karena adanya kerusakan dalam struktur bangunan. Dan untuk menangani kerusakan itu, penambahan panel dan struktur baru untuk mempertahankan bentuk dan fungsi bangunan dilakukan. Selanjutnya, Form Generation menurut Snyder. Yang pertama, Essence. Wright menyukai konsep desain yang berhubungan dengan alam, sedangkan kliennya menginginkan sesuatu yang bisa menangkap landscape alam secara tersembunyi dari negara favorit mereka. Form Generation menurut Snyder, yaitu Programmatic Concept. Yang pertama, Function. Wright lebih menekankan hubungan dengan alam melalui penggunaan kaca secara liberal. Yang kedua, Form. Arsitektur rumah ini ditandai dengan bentuk abstrak dan geometri, yang juga dipadukan dengan nuansa alami yang berasal dari batu, bunga, dan air. Ekonomi. Anggarannya $20.000 sampai $30.000, biayanya $155.000, dan biaya ditambah dengan inflasi lebih besar dari $2,5 juta. Yang terakhir, Time. Falling Water tetap menjadi rumah akhir pekan tercinta keluarga selama 26 tahun. Falling Water mempunyai dua creativity channels. Yang pertama adalah Tangible, The Role of Nature, di mana Frank Lloyd mendesain rumah ini berdasarkan keinginan klien untuk memiliki kehidupan dalam suatu ruangan yang modern dan menyatu dengan alam. Falling Water didirikan di atas sungai dengan penggunaan material batu-batuan alam serta pemberian dinding kaca yang membuat ruangan terasa terbuka dan menyatu dengan alam sekitarnya. Creativity Channels yang kedua adalah Tangible, Geometry and Creativity, yang menggunakan elemen-elemen arsitektural berbentuk geometris kotak dan kubus yang dimodifikasi. Semua organisasi geometris bangunan dapat dikembangkan dari kubus ini.
tingkat di jembatan, dan dasar batu untuk memberikan keteraturan dan rasa intuitif untuk konstruksinya. Selanjutnya adalah Johnson Wax Headquarters. Johnson Wax Headquarters adalah gedung perusahaan milik Herbert F. Johnson yang dibangun dari tahun 1936 hingga 1939. Gedung ini didirikan di zona industri, dan Wright memutuskan untuk menciptakan lingkungan tertutup dengan gaya art modern. Bangunan ini memiliki banyak bentuk lengkung, namun juga menunjukkan horizontalitas pada bangunannya. Warna yang digunakan adalah warna hangat dan kemerahan dari batu bata, juga warna putih dari trim batu dan kolom deniform. Warna-warna ini menciptakan kontras yang halus, namun mencolok. Perabotan yang digunakan diproduksi oleh Steelcase. Produk ini dirancang khusus untuk mencerminkan fitur unik dari bangunan tersebut. Untuk Fourth Generation, Broadband 1973, yang pertama yaitu Analogical Design. Gedung ini memiliki bentuk unik pada kolom yang menyerupai bentuk pohon atau dasar bunga bakung yang berdiameter 9 inci. Yang kedua yaitu Pragmatic Design, di mana pada tahun 1937 terdapat eksperimen integritas struktural kolom untuk membuktikan kekuatan menahan kolom pada gedung tersebut. Untuk Fourth Generation Schneider 1979, yaitu menggunakan Programmatic Concept, di mana fungsi dari gedung ini digunakan untuk gedung administrasi perusahaan keluarga. Untuk formnya, gedung didesain dengan bentuk horizontal seperti cakrawala yang berhubungan dengan tanah, dan juga terdapat menara vertikal. Untuk ekonomi, anggaran dari pembangunan yaitu 200.000 US dollar, tapi diperkirakan bahwa biaya yang dihabiskan terus meningkat. Untuk waktunya, gedung ini diselesaikan antara tahun 1936 hingga 1939. Creativity channel yang digunakan adalah tangible. Yang pertama yaitu The Role of Nature, di mana Wright menjelaskan bahwa desainnya akan menciptakan kembali alam yang akhirnya diimplementasikan pada interior gedung. Hasilnya, dari dalam gedung terasa seperti bekerja di rawa hutan pinus dengan udara segar dan sinar matahari sepanjang waktu. Yang kedua yaitu metafor. Metafor dapat dilihat dari fitur yang paling dikenal yaitu kolomnya. Wright menyebutnya deniform yang berarti berbentuk pohon, tetapi banyak juga yang menyebutnya sebagai bantalan lili karena bentuk unik dari bantalan pendukung di atasnya. Bangunan ketiga yang kami pilih dari karya Wright ini adalah Taliesin West. Taliesin West terletak di kaki bukit pedesaan di timur laut Scottsdale. Saat Wright membeli beberapa ratus hektar tanah di sini, beliau membayangkan membangun sebuah utopia gurun yang terdiri dari bangunan-bangunan rendah dan dirancang untuk mencerminkan luasnya gurun. Sebagian besar bangunan dari Taliesin West ini dibangun dari material lokal, yaitu batu lokal yang dibuat dalam bentuk kayu dan diikat oleh campuran semen dan juga pasir gurun. Sedangkan untuk interiornya, pada atap dihiasi menggunakan balok kayu merah untuk memberikan aksen merah Cherokee favorit dari Wright sendiri. Selama bertahun-tahun, kompleks tersebut terus diubah dan diperluas, termasuk dari studio penyusunan, fasilitas makan, 3 teater, bengkel, kantor Wright, tempat tinggal pribadi, tempat tinggal para magang dan juga staf, dan lain sebagainya. Setiap bangunan ini terhubung melalui serangkaian jalan setapak, teras, kolam renang, dan juga taman. Wright sendiri merancang semua furniture, interior, dan juga dekorasinya, sedangkan sebagian besar dari interior dan furniturnya itu dibuat di lokasi oleh para magang. Form generation yang digunakan pada Taliesin West berdasarkan Broadband yaitu adalah Pragmatic Design, yang dapat diidentifikasi dari Taliesin West ini yang menggunakan bahan-bahan atau material lokal dari sekitar daerah tersebut, seperti contohnya batuan lokal yang diikat oleh campuran semen dan juga pasir gurun, untuk semakin menunjang desain gurun sesuai dengan keinginan Wright. Sedangkan untuk Form Generation dari Schneider, yaitu menggunakan analogies, yang dapat terlihat dari inspirasi dan imajinasi Frank Lloyd Wright sendiri terhadap ide dasar dari dibentuknya Taliesin West ini, yaitu utopia gurun, yang akhirnya diimplementasikan dengan mendesain bangunan-bangunan rendah sampai dapat mencerminkan bentuk gurun yang luas dan sesuai dengan inspirasi dan imajinasi dari Wright sendiri. Lalu pada Creativity Channels digunakan tangible. Ada 2, yaitu yang pertama The Role of Nature. Di sini Taliesin West dibangun dengan tujuan untuk dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungan di sekitarnya, yaitu gurun, dengan menggunakan bahan-bahan lokal seperti batu pasir dalam desain struktur dan juga substansi gurun yang mengelilingi seluruh kompleks dari Taliesin West ini dengan keragaman strukturalnya yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Lalu yang kedua ada focus on material. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, di Taliesin West ini berfokus pada penggunaan material yang diambil dari lingkungan sekitarnya untuk menyukseskan tujuan utama dari desain bangunan ini, seperti batuan lokal, semen, pasir gurun, dan lain-lain. Form generation yang sering dipakai oleh Frank Lloyd untuk Broadband yaitu Pragmatic Design. Hasil desain Frank Lloyd sebagian besar merupakan hasil dari percobaan trial and error hingga menghasilkan bangunan final yang sempurna. Untuk Schneider yaitu analogies. Sebagian besar hasil desain dari Frank Lloyd merupakan hasil dari analogi dan kebanyakan merupakan analogi terhadap alam. Untuk Creativity Channel yang sering dipakai oleh Frank Lloyd yaitu Tangible Channel. Yang pertama, The Role of Nature. Karya-karya dari Frank Lloyd banyak yang terpengaruh dari alam sekitarnya, baik dari bentuk hingga material yang digunakan. Yang kedua, Geometry and Creativity. Bentuk geometri memiliki peran yang penting dalam hasil karya-karya dari Frank Lloyd. Bentuk geometri sendiri bisa terlihat secara visual dalam hasil karya-karyanya. Yang ketiga, Focus on Material. Kebanyakan dari karya Frank Lloyd memiliki keunikan pada penggunaan materialnya menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya, seperti salah satu karyanya yaitu Taliesin West. Ini adalah beberapa referensi yang kami pakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.